Oke, halo teman-teman. Jadi pada hari ini kita akan mencoba bersama-sama bagaimana caranya untuk menambah daftar gambar. Ya, karena sebelumnya teman-teman sudah bersama-sama mencoba bagaimana caranya menambah cover page dan juga bagaimana menambah table of content. Nah, ini adalah salah satu hasil dari teman kita dan di sini akan langsung saya jelaskan bagaimana cara menambah uh, table of figure atau daftar gambar. Ya, tapi terlebih dahulu akan saya review beberapa hal yang harus teman-teman ketahui tentang apa yang sudah teman-teman buat kemarin. Ini adalah contoh yang mungkin teman-teman juga alami hal yang sama. Oke, langsung saja. Yang pertama silahkan buka project teman-teman yang minggu kemarin yang sudah diupload. Kemudian silahkan aktifkan heading untuk mempermudah navigasi teman-teman. Caranya tekan tombol Ctrl, kemudian diikuti huruf F pada keyboard teman-teman, kemudian ke heading ya. Nah, di sini teman-teman dapat lihat beberapa judul yang sudah teman-teman daftarkan agar dapat masuk ke daftar isi dan juga navigasi. Nah, di sini ada beberapa yang kosong seperti ini. Nah, ini tandanya ada satu space yang terhitung ke dalam level 1, seperti itu. Nah, ini kita harus nonaktifkan agar dia tidak muncul blank space kayak gini. Caranya cukup mudah, kita klik saja. Nah, nanti kita akan diarahkan ke posisi di mana blank space ini berada. Kemudian kita ke menu reference. Kemudian bagian add text kita aktifkan yang ini, do not show in table of content. Oke, dia hilang. Kemudian ini lakukan hal yang sama ketika ada blank space yang lainnya. Silahkan lakukan hal yang sama. Ini di do not show, and then next page, ini juga. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita atur agar setiap judul halaman ini berada di awal halaman baru. Karena ini kan ada beberapa yang berada di akhir halaman dan juga berada di tengah-tengah halaman. Oke, kita mulai cek dari awal, dari forward atau kata pengantar. Di sini ada space yang ternyata berlebihan nih, satu space yang ukuran fontnya sekitar 22. Nah, ini kita delete saja, hapus ke atas atau tekan tombol backspace yang ada di keyboard teman-teman. Nah, seperti ini. Dan silahkan cek kembali forwardnya apakah sudah naik. Oke, sudah ya. Sudah nyampe di bagian atas. Kemudian kita ke halaman berikutnya yaitu table of content. Kita pastikan dia di halaman berikutnya ya. Seperti ini. Oke, dia sudah berada di halaman berikutnya, table of content. Kemudian table of figure. Oke, sudah di halaman berikutnya. Nah, konten ternyata dia berada di bawah table of figure persis. Nah, ini kita harus geser ke halaman berikutnya. Caranya tekan tombol Ctrl di keyboard teman-teman, kemudian tekan Enter. Nah, dia akan otomatis ke halaman berikutnya. Kemudian kita cek yang selanjutnya, oke, bibliografi ternyata berada di bawah konten. Kita lakukan hal yang sama, tekan tombol Ctrl, kemudian Enter. Dia sudah berada di halaman berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan table of figure atau daftar gambar pada bagian ini ya. Nah, di sini ada satu syarat yang harus diterapkan ketika ingin menerapkan daftar gambar. Yang pertama, tentunya harus ada konten terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman mulai hari ini silahkan membuat konten tentang buku digital teman-teman yang bertemakan tentang edukasi ataupun informasi ya, yang bersifat informatif dan bersifat edukatif, seperti itu. Sesuai dengan judul yang teman-teman ingin gunakan, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, karena judulnya berupa History of Jazz Music, jadi ini akan saya gunakan sebagai judul konten ya. Di sini ini akan saya ubah menjadi History of Jazz Music ya, dan ini saya beri
efek tebal atau bold, dan kemudian di baris baru di bawahnya teman-teman bisa enter, atau kalau sudah ada space baru di bawahnya silahkan, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambah poin A sebagai konten yang akan kita jelaskan tentang history of jazz music. Oke, ini karena tidak otomatis kita harus manual karena ini template dari teman kita. Kita ke bagian paragraf yang ini. Kita pilih poin ini A, kemudian kita geser, di set secara default oleh template ini. Nah, ini kan tulisan dan jenis fontnya itu masih Calibri dan font size-nya adalah 11. Di sini saya ubah ke Tahoma size 12. Oke, begitu juga dengan isi kontennya nanti saya ubah menjadi Tahoma size 12. Oke, untuk konten itu saya rekomendasikan adalah font size-nya 12 karena itu adalah ukuran font standar untuk isi konten, ya, tidak lebih dari itu. Oke, di sini sebagai contoh mungkin poinnya adalah history. Kemudian poin kedua mungkin tentang contoh, mungkin for example of jazz music, ya, seperti itu. Oke, cukup 2 poin saja, jangan panjang-panjang. Ini hanya sekedar contoh, tapi kalau teman-teman mau membuat poinnya lebih banyak silahkan. Dan jangan lupa untuk didaftarkan ke tabel of content, ya, agar ini terdata di daftar isi. Dan ingat, teman-teman tidak boleh untuk memblok sebuah title atau judul melebihi seperti ini. Jadi ada spasi yang terikut di belakangnya. Cukup sampai akhir huruf, ya. Akhir huruf ini, kemudian ke reference, kemudian add text, add ke level 2 karena dia di bawah judul utama, ya, di bawah judul utama. Berarti kita pilih ke level 2. Nah, dia muncul di sini. Kemudian lakukan hal yang sama dengan poin-poin berikutnya. Add text ke level 2. Oke, kemudian kita ke baris baru. Oke, ini kelihatan ya, dia terikut ada heading baru. Ini kita hapus saja. Dan ini kita hilangkan, do not show in table of content. Nah, hilang. Oke, jadi di sini kita mulai untuk menambahkan gambar. Sebagai contoh mungkin ada penjelasan, ya. Ini sebagai contoh saja penjelasan yang mungkin akan teman-teman gunakan. Kemudian enter, kita kasih ke tengah lagi. Silahkan teman-teman pilih Ctrl E untuk memposisikan kursor berada di tengah. Kemudian kita akan menambah gambar. Di sini saya gunakan contoh gambar yang ada di cover, ya. Ctrl C, kemudian kembali ke history. Kemudian di bagian sini kita pastekan saja gambarnya. Oke, seperti ini. Kalau misal posisi gambarnya dia adalah seperti ini, teman-teman, free to move, jadi kayak bebas untuk digerakkan. Itu teman-teman bisa atur juga di bagian sini. Kalau misal mau diposisikan di bagian mana sesuai keinginan teman-teman. Atau langsung ke menu format. Ya, menu format, kemudian ada position. Ini silahkan teman-teman atur. Kemudian misalkan mau behind the text atau top and bottom, kemudian mungkin fix position page. Di sini juga bisa teman-teman pindah. Kadang ada beberapa kejadian dia dapat digeser-geser seperti ini, tapi ada juga yang tidak bisa seperti itu, atau fix positions. Nanti bisa teman-teman atur posisinya mau di tengah atau di kiri atau dimanapun, ya, seperti itu. Nah, setelah ada gambar ini, biasanya label gambar itu berada di bawah gambar. Nah, ini kita
posisikan kursor di bawah gambar, atau bisa teman-teman dari bagian kanan ini tekan enter. Nah, nanti dia akan di posisi bawah gambar. Nah, ini kita ke Ctrl E untuk memposisikan di tengah. Kemudian kita ke menu reference. Kemudian kita insert caption. Nah, di sini kita beri new label. New label kita terapkan figure ya. Terus oke. Nanti dia akan otomatis. Nanti di sini labelnya kita pilih label yang sudah kita buat. Figure 1, jangan lupa kasih titik, kemudian spasi. Kita mulai memberikan deskripsi tentang gambar ini, judul dari gambar ini. Oke, contohnya seperti ini, figure 1, history of jazz music. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah ada seperti ini kita edit ya teman-teman. Kita harus posisikan dia di tengah, maka dari itu kita blok saja. Kita Ctrl E, Ctrl E, kemudian ke home, kita ubah jenis fontnya ke Tahoma 12, Tahoma atau Times New Roman ya teman-teman. Saya rekomendasikan dua font itu. Kemudian kita Ctrl I untuk mengubah agar fontnya tidak italic ya. Kecuali kita tujuannya membuat sebuah buku digital berbahasa Indonesia dan ternyata title dari gambarnya adalah bahasa Inggris, boleh kita italic seperti itu. Kemudian ini warna gambarnya kita ubah ke automatic. Oke, lakukan hal yang sama jika ada gambar yang serupa. Ya, nanti dia akan otomatis lanjut ke figure 2. Jadi sebagai contoh ini ya, misal di baris baru deh. Ini kita geser di halaman baru. Kemudian ini C, dia otomatis ikut ke ini ya, heading. Ini kita hilangkan saja. Kita ke reference lagi, do not show. Kemudian kita taruh ke tengah. Di sini kita Ctrl V lagi untuk mengambil gambarnya. Kemudian kita ke bawahnya. Kita atur 12. Kemudian ini ganti Tahoma. Oke, di sini kita ke reference lagi. Kemudian kita insert caption lagi. Nah, dia udah otomatis figure 2. Kita titik. Sebagai contoh, history of jazz music 2. Kemudian oke. Nah, kemudian ini jangan lupa dikasih ke tengah lagi, Ctrl E. Kemudian ini diubah ke hitam, kemudian Ctrl I, kemudian pilih Tahoma, kemudian font size-nya 12. Nah, sudah jadi. Sekarang bagaimana caranya kita mengaktifkan agar ini tampil di daftar gambar? Oke, kita ke daftar gambar atau table of figure. Oke, di sini di baris bawahnya kita langsung saja ke menu reference. Kemudian kita pilih insert table of figure. Kemudian di caption label ini kita pilih yang kita buat tadi yaitu figure, udah benar. Kemudian kita klik OK. Nah, dia langsung tampil ya teman-teman. Apa yang gambar pertama berada di halaman 4 dan gambar kedua berada di halaman 5. Dan ini bisa langsung kita klik dengan menekan tombol Ctrl, kemudian klik misalkan poin 1, maka kita akan dibawa ke gambar yang pertama. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman untuk menambahkan daftar gambar. Silahkan teman-teman lakukan hari ini, termasuk menambah konten ya. Berarti yang harus teman-teman lakukan, tambahkan konten dahulu, kemudian beri caption ya, insert caption, yaitu figure yang tadi. Harus buat new label, seperti ini, new label, kemudian ketikkan label figure, seperti itu ya, seperti ini. Kemudian nanti akan secara otomatis dia akan menghitung sendiri. Semakin jauh nomor halamannya, semakin besar nomor dari gambar yang teman-teman tambahkan, seperti itu. Dia akan secara otomatis.
Oke, itu untuk kegiatan hari ini. Silahkan teman-teman menyelesaikannya, termasuk juga konten ya. Silahkan diselesaikan di minggu ini. Minggu depan kita akan bahas tentang menambahkan daftar pustaka. Jika teman-teman merasa kesulitan, silahkan menghubungi saya melalui WA, baik personal ataupun melalui chat grup ya. Sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa melaksanakannya dan dapat menyelesaikannya tanpa kendala. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.